Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangan semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para brother, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita seringkali bersikap, bertindak, melakukan sesuatu berdasarkan apa kata orang. Maka ungkapan "nanti orang ngomong apa" seringkali mempengaruhi kita dalam tindakan, dalam keputusan. Terutama kita orang timur yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kebersamaan. Apa kata orang, penilaian orang itu sangat menentukan. Dalam arti tertentu itu baik untuk menjaga real tindakan kita agar berjalan sesuai dengan harapan publik. Tetapi kemudian menjadi negatif tak kala banyak orang atau kita sendiri melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian. Manusia pada umumnya mementingkan dan menghargai memang apa yang kelihatan, apa yang tampak, apa yang bisa diukur. Dalam kegiatan penggalangan dana misalnya, orang lebih memperhatikan, lebih mengagumi dan memuji orang yang memberikan sumbangan yang besar. Memang itu lazim sebagai bentuk penghormatan, tetapi seringkali juga ini menjadi dasar bagi kita untuk menilai bahwa seseorang itu baik dan tidak. Kita hanya mengukur dari yang kelihatan, tetapi kita seringkali tidak melihat apa yang tersembunyi di balik itu, termasuk motivasi di balik tindakan seseorang. Hari ini Tuhan Yesus membuka mata kita, membuka wawasan kita untuk melihat sisi lain dari penampilan dan perbuatan seseorang, khususnya dalam bidang rohani.
Tuhan begitu jeli memperhatikan apa yang tersembunyi di balik penampilan orang, yaitu motivasi. Hari ini dia menunjukkan perbedaan kontras antara ahli Taurat dan seorang janda miskin. Dan perbedaan itu justru terletak pada motivasi mereka dalam menjalankan praktek agama. Pada bagian pertama Injil, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada para pendengarnya untuk berhati-hati dan waspada terhadap ahli Taurat, khususnya terhadap pengaruh buruk dari sikap dan praktek hidup kelompok elit religius ini. Di mata Yesus, kelompok ini secara lahiriah tampil mencolok untuk menciptakan kesan saleh, suci, dan hebat di mata rakyat kebanyakan. Di mata Yesus, semua bentuk penampilan ini hanya kamuflase yang bertujuan mendapatkan pujian dan penghormatan dari manusia. Mereka telah menjadikan agama sebagai sarana untuk promosi diri, atau dalam bahasa Tuhan soha, dan juga untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka menjual agama untuk kepentingan diri sendiri. Sikapnya, hidup mereka terarah pada kemuliaan diri mereka sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Parahnya lagi, kelompok ini menggunakan otoritas religius dan kuasa untuk menindas rakyat jelata dan orang-orang miskin, untuk menciptakan gaya hidup yang modern dan elitis. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Janda pada zaman Yesus mewakili orang-orang miskin dan tak berdaya secara ekonomi, bahkan juga di hadapan hukum. Janda tidak memiliki, boleh dikatakan, kekuatan di hadapan hukum karena dia tidak memiliki suami. Ahli-ahli Taurat tentu tidak pergi rampok dari rumah ke rumah para janda atau menggagahi para janda, tidak. Namun mereka mencaplok, menindas dalam arti bahwa peraturan yang mereka buat, tafsiran Taurat yang mereka ajarkan, justru menjadi beban yang harus dipikul oleh para janda, para rakyat jelata, dan orang-orang miskin. Dalam arti itu, mereka mencaplok kebebasan, kebahagiaan, sukacita dari orang-orang yang miskin demi menerapkan hukum Taurat yang mereka tafsirkan dan mereka ajarkan. Gaya hidup dan mentalitas religius ini bisa mengkontaminasi siapapun tanpa disadari. Maka Yesus meminta para pendengarnya dan juga kita semua untuk waspada. Kita harus waspada agar kita tidak menambah daftar panjang kaum religius yang bergaya hidup seperti itu. Saudara-saudara terkasih, kontras dengan sikap ahli Taurat pada bagian kedua Injil, seorang janda miskin menarik perhatian Tuhan. Mungkin janda ini merupakan salah satu korban yang haknya dirampok atau ditipu-tipu oleh ahli Taurat, dikelabui. Yesus menyoroti perbuatan si janda, dan kemudian dia memanggil para murid untuk melihat dan merenungkan apa yang dilakukan janda itu. Dari kekurangannya, janda itu memberikan derma. Ia miskin. Janda ini mungkin berpenampilan lusuh, tetapi ia juga memberikan atau melakukan karya amal ini secara diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa membuat dokumentasi untuk dipamerkan kepada orang lain bahwa dia berbuat baik. Namun Tuhan merekam dan memberikan perhatian khusus karena dia memberi dari kekurangan. Dua uang tembaga, uang receh menurut terjemahan baru ini, uang receh terkecil. Uang receh terkecil secara ekonomis tidak bernilai signifikan, namun menjadi sangat bernilai karena ia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah. Ini poin yang mau ditekankan oleh Yesus, bukan soal jumlah, tetapi bahwa ia memberikan semua yang ada padanya, seluruh nafkah. Itu berarti apa? Ia memberikan seluruh hidupnya, jaminan kehidupannya, sesuatu yang membuat
jaminan untuk masa depannya sekarang diserah. Pemberiannya bukan persenan dari hasil keuntungan bisnisnya, tetapi seluruh hidupnya. Dia tidak memberikan apa yang sisa dari perbelanjaan sehari-hari, apa yang lebih dari kebutuhannya, tetapi mungkin dia memberikan segala. Para saudara terkasih, seringkali sikap si janda, perbuatan si janda ini digunakan sebagai motivasi dalam upaya penggalangan dana dengan satu jaminan, kalau engkau memberikan dengan rela, pasti Tuhan akan membalas. Ini baik, tetapi ada bahaya, bahwa seolah-olah kita menciptakan relasi dengan Tuhan itu sebuah transaksi, sebuah investasi. Kadang-kadang kita menyalahgunakan sikap si janda dengan mengatakan, termasuk janda dalam bacaan pertama, kita memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas. Ini bahaya dalam kehidupan religius, karena orang akan melakukan praktek atau menjalankan sesuatu karena ada sesuatunya yang mau didapatkan, bukan sebagai bentuk rasa syukur, pendarahan diri karena Tuhan lebih dahulu memberikan. Tapi kemudian orang melakukan karena pertama-tama dia diiming-imingi oleh janji bahwa Tuhan akan mengembalikan. Apa bedanya kemudian dalam hidup kita? Orang berinvestasi, mulai main saham, main koin, mulai dengan tujuan kemudian untuk mendapatkan keuntungan lebih. Nah, saudara-saudara terkasih, ini memang hati-hati juga kita menggunakan ini sebagai motivasi untuk itu. Karena bagaimanapun juga, apakah motivasi janda itu murni? Tidak dikatakan Yesus. Dia hanya melihat memberi. Apakah dia tulus sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan? Juga tidak bisa kita katakan. Karena dalam konteks, kalau kita lepas teks ini dari yang bagian pertama, memang bisa berkata, kita bisa mengatakan demikian. Tetapi melihat dalam konteks keseluruhan dari bagian pertama dan kedua, ini bukan soal penyerahan diri. Bisa jadi, sangat bisa. Dalam konteks janda yang tertekan oleh hukum Yahudi, dia memberikan itu karena terpaksa, karena takut pada hukum, karena kewajiban hukum. Bisa jadi dia memberikan itu juga karena malu. Kita tidak tahu. Jadi perkaranya di sana kemudian bukan soal bahwa dia rela memberi, tetapi kata kunci menurut saya adalah soal memberikan segala milik, memberikan semua. Ini yang menjadi kata kunci untuk mengerti secara baik apa yang dilakukan oleh janda ini. Nah, saudara-saudara terkasih, poin yang penting yang mau ditekankan oleh Yesus, akhirnya saudara-saudara terkasih, poin rohani yang mau ditekankan oleh Yesus adalah soal penyerahan diri kepada Tuhan. Yesus tidak sedang berbicara soal sumbangan dana, tidak berbicara soal derma, tidak sedang memotivasi orang untuk memberikan sumbangan kepada gereja, tidak berbicara soal bagaimana orang menggalang dana. Dia tidak sedang dalam posisi menggalang dana pada saat itu, tetapi dia sedang saat-saat terakhir hidupnya berbicara, mengajak para murid untuk semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka poin yang mau ditekankan di sini adalah soal yang dilakukan oleh janda adalah bahwa penyerahan persembahan dengan seluruh nafkah adalah gambaran sikap yang harus dimiliki oleh seseorang dalam relasi dengan Tuhan. Bukan mencontohi perbuatan janda itu, tetapi bahwa apa yang dia lakukan adalah gambaran bagaimana sebenarnya seharusnya seseorang berrelasi dengan Tuhan, yang berarti bahwa siap menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Bukan dalam kotak derma, tetapi dalam hal pengungkapan iman kita. Tuhan tidak membutuhkan uangmu, Tuhan membutuhkan engkau. Tuhan tidak membutuhkan waktu sisa, Tuhan membutuhkan seluruh dirimu. Itu yang mau ditekankan oleh bacaan-bacaan hari ini. Itu berarti apa? Tuhan juga menuntut pengorbanan, sacrifice. Bukan hanya soal memberikan apa yang sisa, apa yang kita miliki, apa yang lebih dari diri kita, tapi pengorbanan seluruh diri kita dengan satu keyakinan dasar, dengan satu kepercayaan total pada penyelenggaraan Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh janda di Sarfat.
Dia sangat percaya, menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyerahkan diri secara total dalam wacana Tuhan sebagai imam yang berkorban untuk keselamatan manusia. Dia tidak menyerahkan hanya 50% dari dirinya. Dia tidak hanya menyerahkan 25%, tetapi total. Nah, saudara-saudara terkasih, maka bacaan hari ini pertama-tama menyadarkan kita, panggilan kita untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan seluruh hidup kita. Tuhan membutuhkan bukan soal dana, bukan soal waktu, tetapi seluruh dirimu, pengabdian, pikiran, hati, kekuatan kita kepada Tuhan. Maka semoga apa yang ditunjukkan oleh saudara saya yang percaya menyerahkan masa depannya kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh janda miskin dan apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi cerminan bagi kita, agar kita menjadi seorang beriman, seorang religius yang dari hari ke hari semakin berjuang untuk sungguh percaya total dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, bukan setengah-tengah, bukan berdasarkan pertimbangan tertentu, tetapi karena pertama-tama kita sadar Tuhan lebih dahulu mencintai dan menyerahkan diri bagi kita.